Satu Kapolda yang cukup lama di Jawa Tengah, ya. satu Panglima TNI. Ini kalau riset kondisinya masih sama seperti riset yang kami lakukan, maka tinggal kuat-kuatan leadership aja nih, siapa yang paling mampu menggambarkan saya pemimpin yang tegas. Saya kira itu sebabnya ada yang mengklaim sebagai Mas Rembo gitu kekuatan fisiknya. Betul. Satu lagi menekankan soal kemampuan dia mengelola Kamtipmas. Tinggal masyarakat saja mendefinisikan persepsinya. Yang disebut leadership yang kuat itu yang seperti apa? Yang pernah memimpin tentara di tingkat nasional dan berbadan tegap gitu ya, ataukah yang menunjukkan kemampuan menjaga Kamtipmas di wilayah Jawa Tengah setempat, yang dan dia cukup lama di Jawa Tengah, lama ya. Kan akhirnya track record nih dan persepsi masyarakat. Nah, di sisi itulah menariknya kemudian Jawa Tengah. Karena saya kira pertarungannya masih terlepas ini ada dukungan pusat kemana, rakyat akhirnya toh masih bisa bergeser dengan cepat nih. Oke, jadi tadi parameternya ketika riset dilakukan oleh UGM soal figur yang disukai anak muda itu soal leadership ya, dan ketegasan ya. Oke, soal gagasan kurang ya? Tidak terlalu. Gagasan itu dijawab oleh semua kandidat dengan cara yang sama. Misalnya anak muda itu concern utamanya itu pekerjaan, masa depan isunya kerja, dan itu muncul dengan cepat direspon. Di sisi itu sebenarnya sepadan aja. Cuma yang disukai kemudian dalam penyediaan lapangan kerja itu mana yang paling kelihatan tegas menyebutkannya. Hanya pilihannya ke situ. Oke, nah ini kita cukup banyak ya tadi mendiskusikan Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan DKI Jakarta ya? Dilihat dari perjalanan kontestasi mereka, uji publik atau apalah penampilan publik mereka, itu apakah juga tingkat kompetisinya seketat di Jawa Tengah atau bagaimana? Punya ciri sendiri barangkali? Iya, ini DKI selalu menarik ya, karena antara apa yang diwacanakan dan kemudian menjadi menghadirkan kesukaan orang, preferabilitas orang kepada kandidat itu tidak selalu sejalan dengan elektabilitas sebenarnya. Jadi popularitas itu sebenarnya berlaku di semua ya, popularitas tidak selalu sama dengan elektabilitas. Tapi terlebih-lebih lagi di DKI. Satu, karena wacana pilkada di DKI itu melampaui cakupan pemilihnya sendiri. Yang muncul di media, yang bersuara itu belum tentu orang yang punya hak pilih. KTP-mu mana kira-kira gitu kan. Harus dicek juga ya. Yang punya hak suara kan yang punya KTP DKI, tapi yang berwacana, yang muncul di media di mana-mana itu melampaui batas orang-orang DKI. Sehingga popularitas kandidat itu bisa berbeda dari elektabilitasnya, itu sangat kuat kalau di DKI. Nah, DKI ini, Mas Krisna, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, itu politisasi identitas sebenarnya sangat kuat. Tinggi ya. Sangat tinggi. Tidak hanya soal ayat Quran yang kemudian membawa Ahok ke penjara, bukan itu sebenarnya, tapi bahwa semua kandidat sebenarnya menghitung basis identitas. Sekarang Rano Karno memunculkan isu kebetawian. Saya Betawi etnis, gitu ya, etnis Betawi. Dan Pramono Anung itu mewakili orang Jawa lah kira-kira. Dari dulu kan begitu. Fauzi Bowo dulu kita ingat betul. itu mengklaim saya orang Betawi asli. Nah, tapi yang kemudian memainkan politik identitas dengan baik itu kan yang bisa menyentuh pemilih terbanyak. Di DKI itu pemilih terbanyak orang Jawa loh. 33% itu orang di DKI, penduduk DKI itu orang Jawa. Jadi kalau memainkan ini yang paling berpotensi menang adalah orang Jawa. Karena itu ya selalu orang Jawa lah. Kalaupun tidak Jawa asli seperti Anies Baswedan, tapi orang Jogja dia. Joko Widodo, orang Solo. Begitu. Yang lain-lain nggak bisa. Kalau mengklaim hanya orang Betawi, itu tidak akan berhasil. Ahok itu masukkan untuk mensekurkan kelompok keturunan Cina, etnis Tionghoa di beberapa kantong-kantong di daerah di DKI. Dan yang ketika itu dipadukan dengan orang Jawa, yaitu Joko Widodo, itu kekuatannya memang besar sekali. Nah, saya kira sekarang petanya juga kira-kira begitulah memain-mainkan itu. Pramono Anung dengan Rano Karno itu kan Jawa dan Betawi. Betawi itu kecil, sangat kecil. Itu kalau kita cek itu tidak sampai 15% total. Bahkan mungkin jauh di bawah itu ya. Kalau dari segi pemilih. Tapi orang Jawa yang mudah disentuh dengan identitas Jawanya Mas Pram itu cukup besar.
Dan mungkin mayoritas kali ya kalau dihitung atau ada perimbangan dengan etnis lain? Kalau dihitung paling banyak orang Jawa itu, 33% mayoritas. Cuma kan beragam nih, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa lah betul. In general. Sehingga politik DKI juga memang akan selalu dinamis dari segi politik identitas, udah pasti itu. Baik yang sampai ekstrim seperti kasus Ahok dulu maupun yang subtle, yang pelan-pelan dan samar-samar. Ya, dan mungkin kita juga melihat bahwa Ridwan Kamil menghadapi tantangan yang cukup serius di Jakarta ya. Berat buat dia. Tidak bisa mengklaim sebagai orang Sunda nih di situ. Orang Sunda nggak banyak di DKI. Betul, dan apalagi ya meskipun ini isunya terbatas ya, soal Jackmania itu juga pasti gede ya karena dia datang dari sono bebuyutannya. Betul. Tapi mudah-mudahan itu sih dinamika saja ya pada dasarnya sih kita tidak menginginkan juga itu kemudian menjadi hambatan atau ganjalan bagi siapapun untuk memimpin gitu ya. Yang penting semua orang tetap punya peluang yang sama. Iya. Etika dasar demokrasi kan memberi semua orang peluang yang sama untuk bertarung. Sangat tidak etis kalau ada orang yang dibatasi untuk bertarung hanya karena alasan-alasan yang seharusnya itu alasan diputuskan oleh pemilih. Jadi biar pemilih yang memutuskan dong. Misalkan jangan karena ini saya orang Madura nih pengen jadi gubernur DKI, lalu penyelenggara pemilu membatasi ini kayaknya terlalu minoritas di Madura, mending jangan nyalon, kan nggak boleh itu. Tidak dibenarkan ada penyelenggara pemilu atau ada mekanisme yang membatasi hak seseorang untuk dicalonkan. Mendiskriminasi juga. Perkara nanti dia elektabilitasnya rendah itu kan hak pemilih. Itulah demokrasi. Betul. Ya, resiko politik. Resiko politik itu. Kalau pemilih memang tidak memilih dia nggak masalah. Tapi jangan sampai orang kehilangan hak karena dia bagian dari kelompok kecil atau sedang tidak di peluangnya belum sekarang begitu. Ya, oke, baik. Nah, ini masih terkait dengan kontestasi di sejumlah wilayah strategis terutama di provinsi ya. Nah, apakah ini kemudian hasil dari kontestasi di pemilihan gubernur secara serentak atau pemilu kada serentak ini nanti akan berpengaruh signifikan terhadap kontestasi di kepemimpinan nasional 5 tahun di depan, Mas Gafar kira-kira? Karena ada orang mengatakan bahwa andai Jawa Tengah ini yang unggul adalah Andika, maka dia punya kesempatan besar untuk tampil di kepemimpinan nasional 2029 gitu. Itu hampir pasti begitu. Beberapa daerah tertentu itu adalah ladang persiapan bagi pimpinan nasional. Kita tahu di setiap pilpres beberapa tahun terakhir selalu ada gubernur DKI, begitu ya. Jadi artinya siapapun yang di DKI itu punya peluang sangat besar. Yang paling akhir malah gubernur Jawa Tengah juga muncul. Artinya Jawa Tengah juga penting. Saya kira beberapa provinsi memang tempat Condro di Muko kawah pelatihan yang penggemblengan lah ya. Penggemblengan calon pimpinan nasional, dan menurut saya itu bagus. Kalau ada track pelatihan ya dalam tanda petik kepemimpinan dari lokal sampai tingkat nasional. Jadi tidak ujuk-ujuk kaget gitu tiba-tiba ya, bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi Wapres misalnya. Kalau dari bawah kan bagus. Ada wali kota Solo menjadi gubernur DKI, menjadi berjenjang lah ya. Berjenjangnya kan bagus gitu. Apa istilahnya, ada meritokrasi atau gimana? Bener nggak itu? Ya, konteksnya meritokrasi kan lebih untuk birokrasi ya. Tapi kalau ini artinya pelatihan leadershipnya itu lebih matang begitu. Dia berpengalaman dengan cara yang bertahap. Oke, Mas, ini meskipun masih 5 tahun lagi ya kontestasinya, tapi menurut Mas Gafar ini ya ini 100 hari aja belum ada ini gitu. Tapi nggak apa-apa kan ngomongin 5 tahun ke depan ini kira-kira yang diperlukan tuh seperti apa ini kan. Katakanlah misalnya, mohon maaf ini untuk Pak Prabowo ya, usianya kan nanti pada 2089 kan sudah sekitar 78 lah. Sudah seusia Joe Biden Amerika. Mungkin Donald Trump juga seusia segitu. Jadi ini sangat senior gitu. Nah, apa nanti kira-kira mungkin bisa digambarkan dari sekarang petanya melihat dari Pilpres tahun ini? Ini agak susah ya memprediksi. Politik Indonesia kan berubah kadang-kadang cepat. Nggak bisa diprediksi Siapa tahu ada calon muda yang tidak. Tapi kalau melihat kawah Chandra di Mukonya sekarang ya, Jawa Tengah dan DKI, kalau isinya orang-orang tua semua, nanti terlalu tua itu tahun 2020. Kita berharap ada calon alternatif lah dari generasi muda yang umurnya baru ya
40 lanjut atau 50 awal. 50-an lah ya. Ya 50-an ya matang ya secara politik. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Tapi kalau melihat niat-niatnya sekarang ya saya yakin siapapun yang jadi gubernur Jawa Tengah dan jadi gubernur DKI itu pengen jadi presiden Republik Indonesia, udah pasti itu. Iya. Cuma ya itu tadi. Karena presiden sebelumnya selalu ya di kompetisi Pilpres ada dari DKI ada. Cuma kalau pilih sepuh semua yang maju kan gimana itu? Iya ya. Jadi generasi muda. Kita maunya sih yang energinya karena kan tantangan ke depan semakin tidak mudah ya. Tadi kalau misalnya secara geopolitik tadi kan mesti ada pertimbangan-pertimbangan tidak hanya unsur lokal itu gimana Mas? Apa yang kemudian dibutuhkan? Karena ini kan sekarang saja ini kan krisis sedang terjadi di Eropa, di Amerika juga mungkin nanti apakah itu kemudian akan berdampak kepada kita? Bukan cuma akan, itu sudah berdampak ya. Berdampak. Sumber daya alam kita kan sebagian besar sangat menggiurkan bagi bisnis global. Ada yang menjadi bagian dari teknologi canggih begitu ya, industri timah kita industri nikel kita di Indonesia itu bagian penting dari electronic vehicle yang sedang berkembang misalnya. Baterai-baterai perlu nikel yang banyak dan kita termasuk salah satu yang mampu memproduksi cukup besar. Jadi kepentingan global terhadap daerah-daerah Indonesia itu sangat tinggi untuk turut menentukan bisnis nikel. Meskipun perizinan untuk ekstraktif industri sekarang masih ada di pusat, tapi beberapa kekuatan di tingkat lokal itu menentukan nih soal peta perekonomiannya dan itu yang menurut saya juga membuka peluang bagi masuknya tangan-tangan global dalam pilkada seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kaitannya lebih ke itu dan itu yang menurut saya memerlukan orang dengan visi yang memang global untuk dipersiapkan dari sekarang memimpin tidak hanya Indonesia tapi juga daerah-daerah. Jangan dikira karena ada daerah di pojokan timur Indonesia nyempil gitu lalu tiba-tiba dia tidak penting secara global. Kalau dia punya sumber daya alam ekstraktif yang besar dia jadi penting. Bayangkan kalau itu dipimpin oleh bupati yang tidak punya pemahaman dan visi global, habis nih daerahnya, sumber daya alamnya diangkut keuntungan dia sendiri. Gitu, Oke. Ya. Nah, sekarang Mas, kita tentu bagaimanapun juga baik untuk melihat apa yang terjadi di politik Amerika ya, supaya nanti kita juga tadi kan kegelisahan kita ini kan soal kader-kader yang secara usia ini kan tidak muda lagi. Amerika yang maju adalah sudah sepuh-sepuh semua. Sepuh semua itu iya. Nah, apa kemudian ini yang terjadi sana? Apakah mungkin juga kita akan persepsi masyarakat atau ya aspirasi masyarakat seperti sana juga akan terjadi di sini melihat kondisi sekarang? Iya, salah satu penyebabnya ya kenapa orang-orang senior dengan sumber daya besar itu yang lebih punya peluang daripada anak muda. Karena politik memang makin lama makin mahal. Itu sehingga miliarder nih yang bisa dan anak-anak muda yang pebisnis yang misalkan taruh kata pengusaha yang merintis usaha dari 20-an itu pada usia 40-50 mungkin ada yang sudah kaya raya tapi nggak terlalu banyak. Yang udah kaya raya itu nanti umur 60-70 yang punya modalitas untuk maju yang di situ. Pimpinan partai gitu ya sekarang kan terlalu sepuh-sepuh tuh. Udah waktunya diganti anak muda tapi belum terjadi regenerasi. Beda banget nih dengan suasana politik Indonesia tahun 50-an. Pimpinan parpol, pimpinan militer itu anak-anak muda semua. Jadi dinamis, mereka terbuka ke opsi-opsi baru. Nah sebenarnya harapan saya kita reduksilah ongkos politik ini biar tidak nunggu orang sangat kaya raya dulu baru kemudian bisa running. Jangan sampai nunggu jadi Panglima TNI dulu kaya raya baru nyalon jadi gubernur Jawa Tengah, jadi Kapolda dulu kaya raya baru nyalon gubernur Jawa Tengah. Kalau kembali ke situ kan kita bayangkan dari dulu yang namanya kalau militer masuk ke provinsi itu kan bintang 2 aja. Ini bintang 3 dan bintang 4 masuk. Gitu. Jadi salah satu kuncinya menurut saya mari kita cegah harga mahal di politik itu agar regenerasi bisa dilakukan. Kita mendorong regenerasi kalau anak muda nggak punya modal nggak bisa bergerak ya. Bisa bergerak. Amerika udah contoh seriusnya itu. Contoh konkret lah ya. Contoh konkret dulu ada presiden usia di bawah 50 kan ada Barack Obama, ada Kennedy. Tentu saja Kennedy kita tahu orang yang sangat kaya raya karena bapaknya adalah seorang importir minuman keras dulu itu ya orang-orang kaya.
Ya. Tapi Obama kan tidak begitunya, Ya, bukan orang yang sangat kaya raya. Nah, dia bisa jadi presiden, dia menjadi senator, menjadi presiden di usia yang kalau tidak salah 47 ya, kurang dari 50 tahun. Kurang dari 50. Sekarang tiba-tiba orang tua begitu ya. Iya, ya. Kompetisinya antara orang tua ya. Baik, Mas Gafar, gini kira-kira karena ada beberapa dinamika sih yang terjadi ketika ini proses sedang berlangsung. Bahkan hanya H-2 atau H-3 ada calon yang kemudian terkena masalah hukum, ya ketangkep KPK. Ya. Ada kandidat yang kemudian meninggal di perjalanannya. Tentu ini kan akan menjadi dinamika yang meskipun jumlahnya kalau dibandingkan keseluruhan memang tidak banyak. Banyak, ya. Baik, Mas Gafar, ini untuk yang terakhir ini bisa memberi semacam catatan penutup lah terkait dengan apa yang akan kita ikuti, akan kita lihat hasilnya, karena besok nih, Rabu 27 November kita akan melihat secara serentak kepemimpinan baru mulai dari provinsi, kota, dan kabupaten. Silakan, Mas. Ya. Pertama, kita menyukuri bahwa proses yang kita jalani ini berjalan cukup baik dan mulus. Tidak ada ombak besar, ada riak-riak kecil, tapi itu lumrah. Tapi kita bisa mengelola lah. Tidak sampai terjadi ombak besar. Ada sedikit letupan-letupan yang bahkan fatal di beberapa daerah, tapi secara umum ini alhamdulillah bisa kita kelola dengan baik. Menurut saya kita syukuri dulu ini. Kita syukuri dulu bahwa kita bisa berpilkada serentak dengan relatif mulus. Yang kedua, yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan momen ini untuk mencapai tujuan dasar demokrasi. Tujuan terbesar demokrasi itu bukan demokrasi itu sendiri, melainkan kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan nanti setelah pilkada kita bisa melihat pemerintahan-pemerintahan daerah baru yang mampu melakukan upaya-upaya lebih baik daripada sebelumnya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Itu harapan utama kita. Iya. Baik, Dr. Abdul Karim Gafar, MA, ahli politik dan pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, telah memberikan banyak pencerahan kepada kita dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin dalam hitungan jam ke depan kita akan, bagi mereka yang sudah mendapatkan surat undangan dan tentu saja memiliki hak suara, besok adalah kesempatan baik untuk memutuskan siapa pemimpin terbaik menurut Anda semuanya, dan kita menggunakan hak suara itu secara bebas tanpa paksaan, dan ini demi demokrasi kita. Terima kasih Mas Gafar untuk waktunya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin besok kita akan lihat hasilnya. Baik, Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Abdul Karim Gafar terkait dengan beberapa saat menjelang pelaksanaan pemilu kada serentak 2024. Kita akan jumpa lagi di bincang redaksi berikutnya dengan tema yang tentu saja masih relevan besok Rabu 27 November 2020. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah itu center bisa kita berdua. Kalau Mas Gafar mau fokus kamera yang itu. Kalau ini yang close up. Yang sana untuk saya. Tapi kan biar kelihatan ngobrol dengan jenengan gitu ya. Iya. Monggo ya, variasi aja. Variasi ya. Variasi. Oke, Mas Krisna udah siap? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemilihan umum kepala daerah secara serentak 2024 tinggal dalam hitungan jam atau akan diselenggarakan pada Rabu Pon 27 November 2024. Dan untuk memperbincangkan dinamika pemilu kada serentak 2024 sudah hadir di studio Dr. Abdul Karim Gafar, MA. Selamat siang, Mas Gafar. Selamat siang Mas Krisna. Sehat selalu, semangat toh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini cuaca agak kurang menentu tapi harus semangat. Iya. Baik, tapi ini dinamikanya memang cukup tinggi, apalagi ini tinggal H-1 ya. H-1. Baik. Tribuners, pemilu kada serentak sekali lagi akan diselenggarakan pada Rabu Pon 27 November 2024 dan ini akan digelar di 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten di Indonesia.
Dan dari perhelatan ini akan diikuti oleh 1.553 pasangan, dan dari jumlah pasangan total itu terdapat pasangan independen ada 53, ini berdasarkan data terakhir KPU. Kemudian dari jumlah pasangan total itu terdapat calon tunggal di 37 wilayah. Jumlah pemilih potensial yang terdaftar dan kemungkinan akan menggunakan hak suaranya ada lebih kurang 207,1 juta. Tidak saya rinci jumlah persisnya, tetapi 207.100.000 sekian begitu. Mas Gafar, jadi ini saya minta untuk memberikan highlight ya, atau semacam kilas balik pencerahan kepada kita latar belakang, karena ini diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak pemilu kada ini. Bagaimana Mas? Maksudnya latar belakang kenapa kemudian harus pemilu kada serentak, kenapa juga harus pemilu, dan seterusnya, dan apa kira-kira ini maknanya buat pemerintahan ke depan dan juga bagi masyarakat Indonesia. Mas Gafar, silakan Mas Gafar. Iya, terima kasih Mas Krisna. Ya. Ini pemilu kada serentak sekarang itu, ini adalah tahap yang kesekian ya dari upaya untuk membangun keserentakan. Ya. Sebelumnya kita sudah mulai nyicil nih diserentakkan di beberapa daerah. Sekarang ini serentak untuk seluruh Indonesia. Karena itu ada daerah yang baru berpilkada 3,5 tahun yang lalu, sekarang sudah pilkada lagi. Atau ada yang berpilkada lebih lama dari 5 tahun gitu, karena untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Nah, salah satu tujuannya sebenarnya ini adalah untuk sinkronisasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Agar match nih antara pergantian roda pemerintahan di tingkat nasional dengan di tingkat lokal. Kalau dulu kan tidak selalu match antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan lokal, itu beda-beda. Bahkan pemerintahan lokal juga random nih. Tiap tahun selalu ada pilkada di banyak daerah. Nah, salah satu tujuannya sebenarnya adalah untuk mensinkronkan. Itu yang paling penting itu. Oke. Nah, dan kita juga tahu ya, ini tidak diikuti oleh semua wilayah administratif ya. Sekurangnya ini buat kita yang ada di DIY ini kan ya terbebaskan dari pemilihan dan mungkin juga di DKI Jakarta. Ya, dari 38 provinsi hanya 37 yang berpilgub begitu. Iya, betul ya. Jadi minus Jogja ya, DIY. Minus DIY, dan dari seluruh kabupaten ada satu yang tidak, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan semua kota di DKI juga tidak berpilkada. Nah, bisa dijelaskan secara ringkas Mas, kenapa kemudian itu tidak ada pemilihan? Jadi pemilihan kepala daerah itu adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahannya di sebuah daerah otonom, ya yang kita tegaskan ini sebagai sistem presidensial, maka rakyat memberikan 2 mandat ini. Satu mandat legislatif, satu mandat eksekutif. Karena itu kita memilih anggota dewan, kita memilih pimpinan daerah. Itu berlaku untuk hampir semua daerah di Indonesia. Tapi seperti di DKI, kabupaten dan kota itu bukan daerah otonom, itu daerah administratif. Karena daerah administratif, rakyat tidak memberikan mandat nih kepada siapapun yang memimpin kabupaten dan kota itu. Mandatnya diberikan kepada gubernur DKI. Sehingga nanti gubernur DKI yang menunjuk bupati dan wali kota di DKI. DIY gimana? DIY ini sistem pemerintahnya adalah monarki. Itu yang harus kita ingat itu ya. Ini monarki, karena itu ada raja di sini, dan raja itu bersifat hereditary, turun-temurun. Dan menurut aturannya, siapapun raja yang sedang aktif memimpin Kesultanan Yogyakarta, dia adalah gubernur di DIY. Dan DIY ini adalah sebuah monarki yang setara dengan provinsi. Kalau kita lihat namanya, ini bukan provinsi DIY loh, ini adalah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itu sebabnya tidak ada pilgub, karena memang ini bukan daerah, bukan provinsi biasa, ini sebuah monarki yang berstatus provinsi di Indonesia. Jadi ini pemerintahnya punya keistimewaan ya. Punya keistimewaan. Jadi sama seperti di DKI yang bukan bupatinya juga tidak dipilih oleh rakyat kan, karena dia ditunjuk oleh gubernur. Daerah khusus daerah ibu kota khusus, makanya ya. Baik, Mas Gafar, saya kira banyak orang kemudian melihat bahwa pemilu kada serentak ini memiliki perbedaan dengan pemilu yang diselenggarakan sebelumnya untuk semua tingkatan ya, provinsi, kota maupun kabupaten. Kira-kira kalau bisa dijelaskan apa kira-kira beda signifikannya?
antara yang sebelumnya dengan yang sekarang, atau sama saja, atau karena ini serentak saja sehingga berbeda? ada gitu? bedanya, ada samanya. Ya. Yang jelas karena ini serentak, maka energi rakyat jadi terpisah. Oke. Fokus kepada daerah masing-masing. Iya. Kalau dulu selalu ada pemilihan kepala daerah yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, yaitu DKI misalnya. Iya. Begitu pilkada DKI tahun 2012, 2017, orang seluruh Indonesia itu yang berantem tuh. Iya. Ya enggak sih? Iya betul. Yang pro dan kontra itu bukan yang punya hak suara. Iya, Yang iya. paling ribut itu ya, justru orang sekitaran. Di Jabodetabek saja, yang ribut itu orang Bekasi, orang Tangerang, orang Depok, itu yang nggak punya hak pilih. Gitu. Betul. Dulu begitu. Ya. Kita di Jogja pun, di Surabaya, dimanapun itu kalau udah pilkada DKI, ikut berantem. Ikut rame ya. Sekarang lumayan berkurang nih, karena masing-masing punya konteksnya, fokusnya ke kepala daerah masing-masing, gitu. Jadi perbedaan utama karena serentak, maka orang kemudian jadi bisa fokus ke apa yang memang seharusnya jadi fokus mereka. Masing-masing daerah Masing-masing pada daerah, akhirnya ya. iya. Nah, dengan demikian apa kemudian ini maknanya buat demokrasi, terutama ya di masing-masing wilayah? Ya. Ini adalah satu tahap yang lebih mendekatkan urusan dengan pihak-pihak yang akan terkena urusan itu. Oke. Jadi rakyat itu makin lebih bisa fokus kepada kepala daerahnya. Itu harapannya begitu ya idealnya. Meskipun nanti prakteknya kita harus lihat satu persatu. Tapi poinnya adalah sekarang rakyat bisa fokus memperhatikan daerahnya butuh apa, siapa pemimpin masa depan yang akan mampu memenuhi kebutuhan itu, sehingga mereka diharapkan ya idealnya bisa memutuskan dengan lebih baik, tidak lagi terlalu emosional, bisa mempertimbangkan dengan matang ini siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Jadi pertama tadi soal fokus dan energi sekarang bisa terbagi ke masing-masing wilayah ya. Misalkan kita punya problem apa nih? Ya. Saya nih orang Jogja, Ya. orang penduduk kota Jogja. Kita tahu ada masalah sampah. Iya. Nanti kan kita cek nih siapa calon wali kota saya yang punya program paling menarik soal pengelolaan sampah begitu. Oke, jadi lebih secara kalau istilah kita ini proximity ya, ada Iya, kedekatan. ada kedekatan. Betul ada ya? kedekatan, betul. Kan harus jelas nih, misalkan yang bisa mengurai kemacetan di Bangjo Dembangan itu siapa? Sederhana itu aja. Jangan Betul, yang muluk-muluk kan. Iya. Oke, dan kita juga melihat Mas Gafar ini kalau dari segi pembiayaan ini memang angkanya cukup besar ya. Total ini menyedot dana 28,7 triliun. Yang resmi oleh penyelenggara pemilu. Betul. Belum yang lain, putaran Belum yang lain. Belum yang lain ini. Iya, jadi kalau dengan Bawaslu ya akan lebih banyak lagi. Nah, ini kira-kira nanti apa ya dampak ikutannya atau konsekuensinya terhadap produk dari pemilu kada ini bagaimana? Karena ini kan dana yang digunakan kan tidak main-main juga ini. Betul. Ya. Satu, dana yang memang resmi dikeluarkan untuk lembaga penyelenggara pemilu itu kan jelas ya. Ya. Ukurannya jelas, pengelolaannya juga jelas, untuk sosialisasi, untuk segala macam. Itu dibutuhkan memang untuk mengawal demokrasi elektoral, penyelenggaraan ini. Efeknya ke masyarakat sebagian saya kira cukup jelas juga ya. Ada masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai KPPS begitu ya. Ada belanja-belanja yang membuat roda ekonomi berputar. Ya. Saya kira itu faedah tidak langsung nih dari demokrasi elektoral. Selain faedah utama adalah rakyat menentukan siapa yang akan memimpinnya. Tapi sebenarnya kita juga perlu ingat ini di balik dana itu kan ada dana lain yang beredar sangat-sangat besar. Mungkin lebih besar kali ya jumlahnya dibanding. Kalau dihitung bisa jadi karena tiketing nih untuk dapat dukungan dari partai menjadi kepala daerah saja, dana yang harus disediakan ke dalam tanda petik rekening bersama untuk dikelola menggerakkan mesin politik itu kan nggak main-main. Kabupaten menengah saja kita dengar kabar itu sampai 50 miliar. Kabupaten dengan sumber daya alam ada yang bilang sampai 100 miliar. Untuk dapat tiketing aja dulu dan kemudian menggerakkan mesin politik. Gak main-main ini duitnya. Jadi kos politiknya yang diperlukan untuk menggerakkan semuanya itu besar sekali ya. Dan sumbernya kalau yang di luar penyelenggara pemilu ini kan jadi tidak jelas dari mana gitu. Ini ada cerita menarik. Iya, gimana Mas? Katanya dana yang beredar itu kan banyak dolar nih kemarin. Kita tidak pernah melihat ya, tapi seperti biasa politik di Indonesia kan tidak harus dibuktikan nih. Asal terkonfirmasi dari beberapa sumber, ada triangulasi, kita yakini itu benar. Katanya dana yang beredar itu dolar,
Tapi kemudian kalau mau nyampe ke pemilih ini untuk vote buying, prakteknya ada itu. Ya. Itu harus jadi rupiah. Ini ternyata nggak mudah nih nuker duit dolarnya ke rupiah ini nggak mudah. Iya. Harusnya peluang bisnis ini bagi orang untuk menyediakan rupiah. Kalau jenengan punya uang 5 miliar nganggur itu buat beli dolar beli dolar itu ya. Wah ya oke, tapi ini memang realitas politik yang ya semua orang tahu bahwa kontestasi semacam itu memang membutuhkan biaya politik biaya ya besar, dan ekstra besar ya, entah untuk apa ya. Mungkin kita berpikir positif ya pasti untuk penyelenggaraan kegiatan macam-macam. Pasti kalau itu pasti ya. Untuk pertemuan-pertemuan kan juga ada. Dan itu panjang kan prosesnya itu panjang. Ya. Nah ini menarik ini soal masa pemilu yang panjang. Ada yang mengeluhkan ini sangat pendek. Ada yang bilang ini panjang. Tapi sebenarnya panjang atau pendek kan relatif tergantung kebutuhan. Kenapa ada orang merasa masa kampanye itu pendek, kurang panjang gitu ya? Karena mereka tidak selalu dikenal di daerah yang menjadi tempat berlaga itu. Banyak orang dari Jakarta, dari luar datang, dan mereka butuh waktu untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Andai semua kandidat itu adalah orang setempat, punya reputasi, dikenal oleh masyarakat, mereka nggak perlu lama-lama itu. Dan Dehem aja udah jelas ini. Nggak usah capek-capek ya. Nggak usah capek-capek. Bilang aja saya mau nyalon, itu orang udah tahu, nggak perlu capek-capek. Tapi itu plus minusnya gimana Mas? Kalau misalnya ada banyak figur yang bukan besar di daerah setempat, tapi kemudian dia berkontestasi pulang kampung kah, atau memang ditugaskan di situ oleh partai dan seterusnya, plus minusnya gimana ini secara? Plusnya tentu saja kita bisa memperoleh kandidat dengan pengalaman yang melampaui tempat itu ya. Misalnya taruh kata saya orang Jogja, tapi saya berpengalaman internasional, pengusaha di Singapura kah apa gitu, kemudian saya pulang untuk memperbaiki, turut berkontribusi ke Jogja, wawasan saya sudah sangat terbuka. Kalau dikondisikan seperti itu, banyak orang potensial yang bersedia untuk. Jadi kalau tidak kita batasi hanya untuk orang yang sudah terkenal di tempatnya masing-masing, itu kita punya opsi untuk memperoleh orang yang mungkin punya potensi besar. Negatifnya adalah orang ini butuh banyak energi nih untuk bisa dikenal. Biaya politik jadi tinggi, pencitraan sangat besar. Apalagi banyak intelektual seperti saya nih, orang-orang kampus yang bersedia aja tuh jadi tukang polesnya politisi. Dan mahal kan itu. Jadi mobil rongsokan bisa jadi kelihatan mobil bagus juga bisa dibuat oleh kami. Gosok gitu terus ya. Jadi biaya minusnya biaya politik kemudian jadi tinggi. Karena orang ya kalau nggak dikenal gimana lagi, dia harus mengenalkan diri, berpromosi, main di media sosial, dan itu besar sekali biayanya. Dan ini mungkin kaitannya dengan kontestasi di sejumlah daerah ya. Ini saya ingin coba melihat bahwa pemilu kada saat ini terutama di sejumlah daerah, kemudian di tingkatnya itu di provinsi, pemilihan gubernur lah begitu. Ini kabarnya masih kental kaitannya dengan kontestasi di Pilpres maupun Pileg kemarin. Pasti. Nah, mungkin bisa sebut misalnya Sumatera Utara, ya DKI Jakarta, Jawa inilah semuanya plus Bali. Nah, itu benar apa enggak sih? Maksudnya kontestasi di daerah ini, karena tadi kan orang fokus energinya sudah tetapi kemudian orang masih bertahan pada pandangan bahwa pemilihan gubernur di DKI Jawa Tengah ini adalah cermin dari kontestasi, lanjutan kontestasi di Pilpres dan Pileg. Gimana Mas? Sebenarnya sangat masuk akal itu. Bahkan tidak hanya di provinsi ya. Di semua level itu, sebuah pilkada itu selalu minimal adalah produk bekerjanya dua energi. Satu energi politik lokal itu sendiri, di kabupaten, kota, atau di provinsi itu sendiri. Kekuatan-kekuatan politik yang bertarung begitu di situ. Yang kedua energi politik nasional. Kadang malah ada energi ketiga, yaitu politik global. Di daerah yang kaya sumber daya alam, itu ada bukti nih yang menunjukkan bahwa pemain-pemain global juga bekerja untuk memastikan dimensi globalnya ya. Ada dimensi globalnya. Bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan multinasional yang punya bisnis di daerah itu sangat berkepentingan terhadap pilkada, dan itu sudah lama. Jadi kalau apakah di pilgub kita itu ada kepentingan pusat, saya yakin memang sangat banyak begitu. Apalagi gubernur itu adalah kepanjangan tangan pusat, sehingga sangat penting nih bagi pusat untuk punya kendali. Jadi bahwa beberapa provinsi utama itu adalah arena lanjutan dari Pilpres itu sangat masuk akal, dan kita melihat bukti yang konkret begitu ya. Dan ini menurut saya tidak perlu dihindari. Ini bagian dari realitas politik.
tidak harus bermakna negatif lah kira-kira begitu ya. Justru kita melihat bahwa ketika pusat ingin memastikan sinkronisasi dengan provinsi, mereka lakukan itu lewat politik elektoral, diketahui oleh rakyat banyak, diketahui oleh publik. Ini kan transparansi yang merupakan esensi demokrasi. Persoalannya adalah apakah ketika pusat berusaha untuk mempengaruhi atau turut terlibat dalam kontestasi politik di daerah itu, mereka lakukan dengan beretika atau tidak, kan isunya itu. Kalau masih dalam koridor etika nggak masalah, tapi kalau dengan cara manipulasi segala macam tentu saja itu tidak bagus lah begitu. Nah, Mas Gafar, kalau melihat dari penjelasan terakhir itu, jenengan lihatnya seperti apa ini kontestasi yang berlangsung sampai hari ini, terutama ini kan sangat menarik ya. Misalnya kita mulai saja dari Sumatera Utara, di sana ada menantunya mantan Presiden Joko Widodo yang bertarung dan kelihatannya memang cukup elektabilitasnya cukup tinggi. Apakah itu karena faktor Joko Widodo dan rombongannya atau tidak? Gimana Mas Gafar memberi penjelasan atas itu? Ini menarik karena tiap daerah kan beragam nih, kondisinya beragam. Kita mulai dari Jawa saja nih. Periode yang lalu Jawa, provinsi-provinsi di Jawa itu dipimpin oleh gubernur-gubernur muda yang visioner begitu ya, yang tidak ragu untuk nabrak-nabrak. Ada Anies Baswedan di DKI. Ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Orang-orang muda semua, relatif muda lah. Nah, yang menarik ini sekarang Jawa menurut saya agak decline nih, karena malah tua-tua nih, malah menua persaingannya. Di Jakarta senior yang bertarung, bukan anak muda. Dulu kan anak-anak muda, pertarungan orang-orang muda yang dinamis. Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama itu politisi muda. Keren. Soal kita suka yang mana itu urusan lain ya. Tapi bahwa dua-duanya menurut saya keren. Orang-orang terbaik di panggung politik. Orang-orang muda yang terbaik. Gelisah gitu ya, mau nabrak-nabrak. Jawa Tengah juga begitu. Ada Ganjar Pranowo. Orang muda lah yang memimpin dengan dinamis. Kok tiba-tiba sekarang yang nyalon sepuh-sepuh semua nih? Gimana agak mundur ya? Agak mundur. Para pensiunan ini. Jadi menurut saya Jawa nih agak decline nih, terlalu senior. Saya tidak mengatakan senior itu buruk ya. Ada wisdom di dalam senioritas. Pengalaman panjang itu memberikan wisdom. Tapi kegelisahan anak muda ini bisa hilang nih. Keberanian anak muda nabrak-nabrak itu bisa hilang. Nah, dalam konteks itu kemudian kita lihat yang terjadi di Sumatera Utara, ini justru kan anak muda nih. Perkara dia anak muda yang di-backingi oleh kekuasaan raksasa itu urusan kedua. Tapi paling nggak ini anak muda nih. Kalaupun kita mau membandingkan antara tua dan muda, saya pribadi selalu akan memandang kasih kesempatan anak muda. Yang muda. Anak muda itu tidak terlalu takut kesalahan gitu ya. Berani mencoba, lalu kemudian mengambil risiko, dan siapa tahu risikonya itu bagus buat. Jadi akhirnya poin saya adalah tiap daerah harus kita perhatikan konteksnya, petanya, tidak bisa kita hanya lihat backingannya saja. Karena backingan itu salah satu saja dari banyak faktor. Harapan kita memang yang berlaga itu anak muda dengan kekuatan real, tidak dibackingi oleh siapa-siapa gitu ya. Idealnya ya. Idealnya, tapi ya realitas politik lah. Gimana lagi? Ya saya sepakat bahwa para senior itu tentu memiliki nilai-nilai tersendiri ya. Yang muda ya pasti kita sepakat pengennya ya yang muda. Nah, tetapi realitasnya kan yang bertarung itu kan akhirnya ya para senior itu di Jawa ya terutama ya. Nah, kemudian yang menariknya ini ada beberapa daerah yang tampaknya sudah bisa diprediksi akan dimenangkan oleh kira-kira pasangan calon yang punya afiliasi dengan mereka yang memenangkan Pilpres maupun Pilpres kemarin itu. Tapi ada beberapa daerah, terutama ya kita sebut saja DKI Jakarta dan Jawa Tengah ini masih terbuka ini menurut saya. Kira-kira bisa dibaca apa Mas ini di dua daerah paling tidak DKI Jakarta dan Jawa Tengah ini? DKI Jakarta dan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebenarnya itu kan selalu sering disebut sebagai barometer politik Indonesia persaingan real itu ada di situ, persaingan yang sangat-sangat kuat ada di situ. Jadi ya yang kita lihat di daerah-daerah ini sebenarnya adalah wujud persaingan politik yang karakternya berubah-ubah. Di DKI tiap minggu berubah tuh petanya tuh. Barusan berubah gara-gara
dukungan terbuka Anies terhadap dimainkan juga itu ya. main juga itu. Ya. Nanti kita nggak tahu nih malam ini ada perubahan apa. Jadi menariknya kedua daerah ini adalah cerminan dinamika politik di tingkat nasional. Sementara daerah-daerah lain barangkali dinamika politik itu dan intervensi pusat itu sudah relatif selesai sejak pencalonan. Rekayasa dalam tanda petik ya, rekayasa pencalonannya itu sudah diselesaikan ketika Dewan Pimpinan Pusat Partai sedang menyiapkan rekomendasinya. Di situ ada tawar-menawar kelas tinggi tuh. Karena itu kita lihat beberapa daerah, apalagi daerah yang kaya sumber daya alam, itu rekayasa dan kendali dari pusat itu penting nih. Sangat penting. Siapa yang akan memperoleh rekomendasi dari pimpinan partai gitu. Nah, kalau di beberapa daerah itu sudah selesai, petanya udah bisa dibaca. Selanjutnya sudah tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan aja. Kalau kita ikuti debat-debat pilkada misalnya, itu kelihatan juga siapa yang akan yang memang di dalam tanda petik dirancang untuk menang gitu ya. Tapi kalau DKI dan Jawa Barat ini memang menunjukkan dinamika yang saya kira sampai sekarang orang masih perang surveinya aja masih terus berjalan. Perang opini soal siapa yang lebih kuat itu juga berjalan. Soal mana yang etik, mana yang tidak etik dalam dukungan pusat terhadap mereka juga masih berjalan. Jadi ya kita baru akan bisa menduga besok mungkin di DKI. Apalagi DKI ada peluang besar untuk 2 putaran kan? Ya karena 3 pasang calon ya. 3 pasang dan juga syaratnya kan berbeda dari pemilihan kepala yang di daerah lain ya. Iya. Baik. Kemudian yang saya juga masih penasaran ini kan orang banyak mengatakan bahwa terutama di Jawa Tengah ya ini betul-betul pertarungan antar bintang nih. Antar bintang ya. Kalau secara personal nih antar bintang, tetapi mungkin secara konteks nasional ini kan pertarungan antara ya Jokowi dan Megawati gitu kira-kira. Apakah kira-kira memang mengarah ke sana, indikasi-indikasinya memang menunjukkan seperti itu atau gimana, Mas? Sebenarnya tidak mengarah ke sana, tapi memang ke sana itu. Iya. Kita tahu betul apa yang sedang terjadi ya. Pola dukungan politik, balas jasa politik begitu ya terhadap pemenangan Jawa Tengah oleh salah satu kandidat untuk keuntungan pasangan Prabowo dulu itu kan diminta nih rewardnya nih, saya sudah menangkan Anda dulu, dukungannya mana sekarang begitu. Tapi kemudian di sisi lain ada kekuatan yang juga ingin memastikan Jawa Tengah tetap berada di tangan mereka ini. Secara tradisional kan Jawa Tengah ini adalah miliknya PNI, kemudian PDI, lalu PDIP. Nasionalisme ya. Itu saya kira pasti akan dijaga habis-habisan itu. Jangan sampai lumbung utamanya ini jatuh ke pihak lain nih. Saya kira itu kontestasi politik yang wajar. Masih wajar ya? Sangat wajar sejauh itu tidak diwarnai dengan politisasi identitas yang berlebihan misalnya. Sejauh pertarungannya clear, justru bagi saya, kalau pertarungannya clear antara 2 kekuatan mana, rakyat kan jadi mudah memilihnya. Iya. Yang tidak menyenangkan adalah kalau tidak clear nih, serba samar-samar. Mau milih ini hasilnya apa, ini hasilnya apa, itu tidak jelas. Kebanyakan kasus di Indonesia, kita tidak punya kejelasan nih. Kekuatan politik mana melawan mana, ideologinya apa melawan ideologi apa. Itu bedanya Indonesia dengan negara seperti Amerika, Inggris, Australia gitu ya, yang ideologinya jelas. Sehingga ketika kita milih si A, kita membayangkan sebuah kekuatan politik yang jelas di belakangnya, atau si B dan seterusnya. Di daerah lain belum tentu ada kemewahan seperti di Jawa Tengah itu. Tidak clear nih, kita milih ini. Kadang-kadang kita menemui koalisi yang aneh tuh di daerah. Betul. Misalnya kalau mau nyebut merek, PDIP ngumpul sama PKS. Itu hitung-hitungan ideologisnya kan nggak nyambung bagi kita yang belajar ilmu politik. Tapi di daerah ada, karena pragmatisme politik, yang penting masanya berapa, tambah masanya berapa, itu kemudian kalkulasinya kan suara saja, bukan ideologi. Jadi itu yang menurut saya bagi rakyat tidak menyenangkan sebenarnya. Kalau kita milih dia, ini nanti eker-ekeran terus nih, visi antara PDIP dan PKS kan otherwise gitu ya, bisa berseberangan. Tiba-tiba duduk bareng, ini aman nggak nih koalisinya yang berseberangan. Nah, menurut saya justru yang di Jawa Tengah clear itu kekuatan yang mana dan kekuatan yang mana. Jadi rakyat tinggal milih mau milih yang mana gitu. Nah, tadi sempat disinggung soal perang bintang. Apakah itu akan signifikan pengaruhnya ke masyarakat ya? Karena ini satu dari purnawirawan TNI, satunya lagi purnawirawan Polri. Ya.
Signifikan dalam arti membuat rakyat lebih sejahtera atau Oh bukan, ini soal pilihan aja. Daya tarik kan kalau saya melihat ya masyarakat itu belum sampai ke tahap sana. Pokoknya muncul calon, wah ini menarik, mungkin meninggalkan harapan. Udah sampai di situ aja. Umumnya begitu. Iya. Ini kami dulu di UGM itu melakukan survei sebelum Pilpres, jauh sebelum ada pasangan calon. Kami ingin mengetahui siapa sih sebenarnya di antara nama-nama penting itu. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil waktu itu ya. 5 kalau tidak salah, yang paling disukai oleh anak muda. Dari beberapa universitas nih kami survei. Yang menarik adalah temuan waktu itu ternyata anak muda itu paling suka ke Prabowo Subianto. Pilihan terbanyak jatuh ke Prabowo Subianto. Penyebabnya adalah karena Prabowo nampak seperti figur pemimpin yang tegas. Yang mampu memberikan karakter leadership yang kuat di mata masyarakat. Ternyata masyarakat suka itu. Saya pikir anak muda akan suka figur seperti Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo gitu ya, orang-orang muda. Ternyata enggak. Mereka sukanya Prabowo Subianto. Kalau kata psikolog mungkin ini father issue ya, orang nyari figur ayah yang itu. Nah, di Jawa Tengah di sisi ini kemudian kita melihat dua figur yang sama-sama menampakkan ketegasan leadership nih, sama-sama jenderal, satu Kapolda yang cukup lama di Jawa Tengah, satu Panglima TNI. Ini kalau riset kondisinya masih sama seperti riset yang kami lakukan, maka tinggal kuat-kuatan leadership aja nih, siapa yang paling mampu menggambarkan saya pemimpin yang tegas. Saya kira itu sebabnya ada yang mengklaim sebagai Mas Rembo gitu kekuatan fisiknya. Betul. Satu lagi menekankan soal kemampuan dia mengelola Kamtipmas. Tinggal masyarakat saja mendefinisikan persepsinya. Yang disebut leadership yang kuat itu yang seperti apa? Yang pernah memimpin tentara di tingkat nasional dan berbadan tegap gitu ya, ataukah yang menunjukkan kemampuan menjaga Kamtipmas di wilayah Tengah setempat yang dan dia cukup lama di Jawa Tengah lama kan akhirnya track record nih dan persepsi masyarakat. Nah di sisi itulah menariknya kemudian Jawa Tengah karena saya kira pertarungannya masih terlepas ini ada dukungan pusat kemana rakyat akhirnya toh masih bisa bergeser dengan cepat nih. Oke, jadi tadi parameternya ketika riset dilakukan oleh UGM soal figur yang disukai anak muda itu soal leadership ya dan ketegasan ya. Oke, soal gagasan kurang ya? Tidak terlalu. Gagasan itu dijawab oleh semua kandidat dengan cara yang sama. Misalnya anak muda itu concern utamanya itu pekerjaan, masa depan dunia kerja, dan itu muncul dengan cepat direspon. Di sisi itu sebenarnya sepadan aja. Cuma yang disukai kemudian dalam penyediaan lapangan kerja itu mana yang paling kelihatan tegas menyebutkannya. Hanya pilihannya ke situ. Oke, nah ini kita cukup banyak ya tadi mendiskusikan Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan DKI Jakarta ya? Dilihat dari perjalanan kontestasi mereka, uji publik atau apalah penampilan publik mereka, itu apakah juga tingkat kompetisinya seketat di Jawa Tengah atau bagaimana? Punya ciri sendiri barangkali? Iya, ini DKI selalu menarik ya, karena antara apa yang diwacanakan dan kemudian menjadi menghadirkan kesukaan orang, preferabilitas orang kepada kandidat itu tidak selalu sejalan dengan elektabilitas sebenarnya. Jadi popularitas itu sebenarnya berlaku di semua ya, popularitas tidak selalu sama dengan elektabilitas. Tapi terlebih-lebih lagi di DKI. Satu, karena wacana pilkada di DKI itu melampaui cakupan pemilihnya sendiri. Yang muncul di media, yang bersuara itu belum tentu orang yang punya hak pilih. KTP-mu mana kira-kira gitu kan. Harus dicek juga ya. Yang punya hak suara kan yang punya KTP DKI, tapi yang berwacana, yang muncul di media di mana-mana itu melampaui batas orang-orang DKI. Sehingga popularitas kandidat itu bisa berbeda dari elektabilitasnya, itu sangat kuat kalau di DKI. Nah, DKI ini, Mas Krisna, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, itu politisasi identitas sebenarnya sangat kuat. Tinggi ya. Sangat tinggi. Tidak hanya soal ayat Quran yang kemudian membawa Ahok ke penjara, bukan itu sebenarnya, tapi bahwa semua kandidat sebenarnya menghitung basis identitas.
sekarang Rano Karno memunculkan isu kebetawian. Ya, Saya Betawi, etnis ya. gitu ya, etnis Betawi. Dan Pramono Anung itu mewakili orang Jawa lah. Iya, iya, iya. Dari dulu kan begitu. Fauzi Bowo dulu Iya, kita ingat betul. itu mengklaim saya orang Betawi, Betawi, ya. Betawi asli. Nah, tapi yang kemudian memainkan politik identitas dengan baik itu kan yang bisa menyentuh pemilih terbanyak. Di DKI itu pemilih terbanyak orang Jawa loh. Iya. 33% itu orang di DKI, penduduk DKI itu orang Jawa. Jadi kalau memainkan ini yang paling berpotensi menang adalah orang Jawa. Karena itu ya selalu orang Jawa lah. Kalaupun tidak Jawa asli seperti Anies Baswedan, tapi orang Jogja dia. Iya. Joko Widodo, orang Solo, begitu ya. Yang lain-lain nggak bisa. Kalau mengklaim hanya orang Betawi itu tidak akan berhasil. Ahok itu masuk kan untuk mensekurkan kelompok keturunan Cina, etnis Tionghoa di beberapa kantong-kantong di daerah di DKI, dan yang ketika itu dipadukan dengan orang Jawa, yaitu Joko Widodo itu kekuatannya memang besar sekali. Nah, saya kira sekarang petanya juga kira-kira begitulah memain-mainkan itu. Pramono Anung dengan Rano Karno itu kan Jawa dan Betawi. Iya. Betawi itu kecil, sangat kecil. Itu kalau kita cek itu tidak sampai 15% total, malah mungkin jauh di bawah itu ya. Kalau dari segi pemilih, tapi orang Jawa yang mudah disentuh dengan identitas Jawanya Mas Pram itu cukup besar. Dan mungkin mayoritas kali ya kalau dihitung atau ada perimbangan dengan etnis lain? Kalau dihitung paling banyak orang Jawa itu, 33% mayoritas. Cuma kan beragam nih, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa lah in general. Sehingga politik DKI juga memang akan selalu dinamis dari segi politik identitas, udah pasti itu. Baik yang sampai ekstrim seperti kasus Ahok dulu maupun yang subtle, yang pelan-pelan dan samar-samar. Ya, dan mungkin kita juga melihat bahwa Ridwan Kamil menghadapi tantangan yang cukup serius di Jakarta ya. Berat buat dia. Tidak bisa mengklaim sebagai orang Sunda nih di situ. Orang Sunda nggak banyak di DKI. Betul, dan apalagi meskipun ini isunya terbatas ya, soal Jackmania itu juga pasti gede ya, karena dia datang dari sono bebuyutannya. Betul. Tapi mudah-mudahan itu sih dinamika saja ya, pada dasarnya sih kita tidak menginginkan juga itu kemudian menjadi hambatan atau ganjalan bagi siapapun untuk memimpin gitu ya. Yang penting semua orang tetap punya peluang yang sama. Iya. Etika dasar demokrasi kan memberi semua orang peluang yang sama untuk bertarung. Sangat tidak etis kalau ada orang yang dibatasi untuk bertarung hanya karena alasan-alasan yang seharusnya itu alasan diputuskan oleh pemilih. Jadi biar pemilih yang memutuskan dong. Misalkan jangan karena ini saya orang Madura nih pengen jadi gubernur DKI, lalu penyelenggara pemilu batasi ini kayaknya terlalu minoritas di Madura, mending jangan nyalon, kan nggak boleh itu. Tidak dibenarkan ada penyelenggara pemilu atau ada mekanisme yang membatasi hak seseorang untuk dicalonkan. Mendiskriminasi juga. Perkara nanti dia elektabilitasnya rendah itu kan hak pemilih, itulah demokrasi. Resiko politik. Politik itu kalau pemilih memang tidak memilih dia nggak masalah, tapi jangan sampai orang kehilangan hak hanya karena dia bagian dari kelompok kecil atau sedang tidak di peluangnya belum sekarang begitu. Ya, oke, baik. Nah, ini masih terkait dengan kontestasi di sejumlah wilayah strategis terutama di provinsi ya. Nah, apakah ini kemudian hasil dari kontestasi di pemilihan gubernur secara serentak atau pemilu kada serentak ini nanti akan berpengaruh signifikan terhadap kontestasi di kepemimpinan nasional 5 tahun di depan, Mas Gafar, kira-kira? Karena ada orang mengatakan bahwa andai Jawa Tengah ini yang unggul adalah Andika, maka dia punya kesempatan besar untuk tampil di kepemimpinan nasional 2029 gitu. Itu hampir pasti begitu. Beberapa daerah tertentu itu adalah ladang persiapan bagi pimpinan nasional. Kita tahu di setiap pilpres beberapa tahun terakhir selalu ada gubernur DKI, begitu ya. Jadi artinya siapapun yang di DKI itu punya peluang sangat besar. Yang paling akhir malah gubernur Jawa Tengah juga muncul. Artinya Jawa Tengah juga penting. Saya kira beberapa provinsi memang tempat condro di muko kawah pelatihan yang penggemblengan calon pimpinan nasional, dan menurut saya itu bagus. Kalau ada track pelatihan ya dalam tanda petik kepemimpinan dari lokal sampai tingkat nasional. Jadi tidak ujuk-ujuk kaget gitu tiba-tiba ya, bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi
wapres misalnya. Iya. Kalau dari bawah kan bagus. Iya. Ada wali kota Solo menjadi gubernur DKI, menjadi berjenjang lah ya. Berjenjangnya kan bagus gitu. Apa istilahnya ada meritokrasi atau gimana? Bener nggak itu? Ya, konteksnya begitu. Meritokrasi kan lebih untuk birokrasi Iya. Tapi kalau ini artinya pelatihan leadership-nya itu lebih matang begitu. Dia berpengalaman dengan cara yang bertahap. Oke, Mas ini meskipun masih 5 tahun lagi ya kontestasinya ya, tapi menurut Mas Gafar ini ya ini 100 hari aja belum ada ini kita. Iya. Tapi nggak apa-apa kan ngomongin Nggak apa-apa. 5 tahun ke depan ini kira-kira yang diperlukan tuh seperti apa ini kan? Katakanlah misalnya mohon maaf ini untuk Pak Prabowo ya. Usianya kan nanti pada 2089 kan sudah sekitar 78 lah. Sudah seusia Joe Biden. Dari Amerika. Mungkin Donald Trump juga seusia segitu. Jadi ini sangat senior gitu. Iya. Nah, apa nanti kira-kira mungkin bisa digambarkan dari sekarang petanya melihat dari Pilpres tahun ini. Iya. Ini agak susah ya memprediksi. Politik Indonesia kan berubah kadang-kadang cepat. Iya, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Siapa tahu ada calon muda yang tidak. Tapi kalau melihat Kawah Chandra di Mukonya sekarang ya, Jawa Tengah dan DKI, kalau isinya orang-orang tua semua, nanti terlalu tua itu tahun 2029. Nah, itu. Kita berharap ada calon alternatif lah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, jumpa kembali dengan saya, Domon Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun United, juga merangkap pemimpin redaksi Warta Kota. Kali ini kita bincang-bincang politik. Wajar memang, karena ini momentum politik. Hari ini berlangsung pilkada serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. 545 daerah pilkada, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Hanya satu provinsi yang tidak pernah pilgub, Yogyakarta, dan 6 kota administratif di Jakarta. Tribuners, sore ini kita akan bincang-bincang kira-kira bagaimana sih peta politik setelah nanti melihat hasil quick count. Kita tahu bahwa hasil quick count sudah dipublish lembaga-lembaga survei, termasuk dari induk perusahaan kami, Litbang Kompas, yang melakukan quick count di hanya 4 provinsi, daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu bisa kita lihat di tayangan televisi, di Kompas TV. Di Jawa Tengah, Lutfi Tasyasin 58%, di Jawa Timur Hovifah 58%, unggul sementara. Di Jakarta Pramdul 49,58%. Ya. Di Jawa Barat Dedi memimpin sungguh luar biasa, tinggi. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan analis-analis, pengamat politik. Saya panggil terlebih dahulu di sebelah kiri saya Uda Arifki Caniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini pengamat muda kita. Di sebelah kanan saya ini lebih senior sedikit. Senior itu bukan berarti senior, senang istri orang. Ini benar-benar senior di bidang penelitian. Mas Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif calon, katakan di Jakarta tadinya kan nyaris lawan kota kosong. Di Jawa Timur pun begitu, kecuali setelah PKB bisa membawa sendiri dan PDIP bisa sendiri. Mas Karyono. Iya, kalau kita bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi ya, memang banyak yang mengapresiasi terhadap putusan MK itu. Kata banyak pihak itu putusan yang menyelamatkan demokrasi gitu ya. Nah, karena memang gini, meskipun juga dalam di sisi yang lain ya, ada beberapa pihak yang mengatakan wah ini MK sudah
masuk dalam ranah politik gitu kan. Tapi terlepas dari perdebatan itu, menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi itu memang bagian dari upaya untuk menyelamatkan demokrasi, karena memang faktanya gejala atau fenomena memborong partai politik ya agar tercipta hanya satu pasangan sehingga nanti akan berhadapan dengan calon dengan kota kosong itu memang meluas ya, trennya semakin meningkat ya dalam pemilu pilkada sebelumnya ya itu naik pilkada lawan kota kosong itu. Nah di pilkada 2024 itu juga semakin marak gitu ya, di Banten juga begitu. Awalnya kan ya ada semacam skenario gitu ya untuk menciptakan pilkada Banten hanya satu pasangan dan melawan kota kosong. Di Jakarta juga begitu ya, Kabupaten Bogor, di Bogor dan juga di daerah-daerah yang lain gitu ya. Tapi kemudian muncul putusan MK, akhirnya daerah yang awalnya ya itu kota kosong akhirnya bisa mengusung. Ada lebih dari satu pasangan calon. Nah, ini kalau kita lihat ini menarik juga pertarungan pilkada ya, ada dinamika ya. Ada beberapa yang memang sesuai dengan hasil survei, misalnya Jawa Tengah gitu ya, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur juga ya, Khofifah